Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're already crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome di Bitcoin update. Update kali ini ya, kita update setelah closing time frame weekly, dan kelihatannya ada sedikit indikasi positif lah ya kalau kita lihat dari closing weekly, karena dia berhasil maintain close-nya di atas weekly moving average 200, which is ini so far so good gitu loh kalau misalnya kita berbicara untuk Bitcoin. Nah, sekarang saya pengen bahas sama teman-teman ya dari long term, mid term ya sampai ke short termnya. Kira-kira pergerakan Bitcoin seperti apa ya? Ini based on analysis pribadi. So make sure kalian do your own research before kalian decide untuk mungkin bertransaksi ya. Jadi jangan menggunakan apa yang saya bagikan secara YouTube channel ini sebagai acuan utama untuk teman-teman trading ya. Itu berbahaya ibaratnya. Oke, so sedikit review, tadi malam kita sempat bahas tentang regulasi market crypto. Memang ini saya setuju yang disampaikan oleh Kevin O'Leary, di mana regulasi market crypto saat ini itu fokusnya kan ke stablecoin dulu. Nah, setelah stablecoin, ini anggapan dia kenapa dibilang cukup optimis. Anggapan dia adalah setelah regulasi market di stablecoin itu sudah dirampungkan, berarti sebetulnya secara nggak langsung pemerintah itu siap masuk ke ranah regulasi untuk market kriptonya sendiri, seperti Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawan. Istilahnya dalam bertransaksi seperti apa, itu sudah ada pertimbangannya. Jadi sama aja kayak misalnya kita kuliah kedokteran deh, S1 itu kita dokter umum, baru kemudian kita bisa unlock menaik level ke spesialis. Lebih kurangnya seperti itu. Dan saat ini menurut saya yang terlihat di market crypto lebih kurangnya seperti itu. Itu adalah pertimbangan si Kevin O'Leary. Jadi kalau misalnya kita memang lihat market crypto itu siap untuk bullish, bukan berarti langsung ya, dalam artian ya kita ngomong kayak gini terus nggak lama 2-3 hari, sebulan kemudian langsung ngepam gila-gilaan sampai 100.000. Enggak. Mindset kita harus seperti tidak boleh seperti itu dulu ya, itu pada saat bull run. Jadi kayak apapun newsnya marketnya ngepam gitu loh. Kalau misalkan sekarang apapun newsnya belum tentu market ngepam, karena balik lagi ngelihat dari kiblatnya saat ini, yaitu kondisi perekonomian makro di Amerika Serikat. Itu menjadi satu pertimbangan juga, karena seperti hal layaknya pembahasan regulasi market crypto ini sendiri. Kalau misalkan memang sudah regulasinya sudah jelas, terutama buat kita berbicara buat para institusional perbankan bisa masuk ya istilahnya, dan bisa melakukan transaksi Bitcoin atau beli Bitcoin dan mengelola aset portofolio mereka dalam bentuk crypto aset. Nah, itu baru istilahnya kelihatan ya cukup positif lah kita, dalam artian untuk market benar-benar bisa bull run itu baru bisa terjadi gitu. Karena kalau saat ini triliunan dolar, miliaran dolar itu belum ter-unlock ya, apalagi kita tahu pemerintah sedang melakukan yang namanya quantitative tightening ya, supaya mengatasi inflasi. Jadi itu adalah pertimbangan yang kita perlu perhatikan ya untuk saat ini. Alright, nah ini in the long term. Sebetulnya untuk long term, saya bahas dari yang baru-baru ini dulu ya, yang sedang semua orang perhatikan, yaitu apakah Bitcoin bisa closing di atas weekly moving average 200. Nah, setidaknya ini adalah positive indication yang kita bisa lihat bahwa Bitcoin untuk 2 minggu berturut-turut itu saat ini berhasil memaintain gainnya mereka dan closing di atas weekly moving average 200 ya. Terlepas dari tekanan yang terjadi loh guys ya. Jadi ada aksi selling pressure yang juga begitu signifikan terjadi selama 2 pekan berturut-turut, tapi somehow kita bisa manage untuk maintain closingnya di atas weekly moving average 200. Jadi ini maybe positive sign yang pasti bukan untuk jangka panjang ya. Jadi please teman-teman harap dipahami juga bahwa every time kita bertemu dengan bear market bukan berarti nggak ada yang namanya recovery ya. Kita bisa lihat di sini turun lumayan signifikan, ada proses recovery-nya juga ya. Ini kalau dari penurunannya, let's say ini kan dari harga 1170 turun ke 339 dolar dan 70% hitungan koreksinya. Nah, dari 339 dolar itu naik jadi 693 dolar, which is itu 100% recovery-nya dari sebagian penurunannya. Tapi kalau misalkan di keseluruhan ya lebih kurang 50% lah, dari 1000 turun ke 300 naik ke 690.
itu kan 50% berarti reboundnya atau koreksinya. Dan nggak cuma sekali aja, beberapa kali pernah terjadi juga hal serupa ya. Di sini contohnya dari 19.000 turun ke lowestnya di 6.000 ya, lebih kurangnya rebound sampai kisaran 1.150. Nah, dari 19.000 turun ke 6.000 naik ke ke $11.600. Itu kenaikannya juga lebih kurang 50%. Nah, saat ini let's say kita nggak hitung dari atas. Let's say kita hitung dari penurunan terakhirnya ya, which is itu dari harga 48.000 turun ke lowestnya di 17.000, dan sekarang itu posisi kita lagi naik rebound sekitar lebih kurang 30%. Pertanyaannya, apa bisa dia naik sampai 100%? Mungkin sulit, tapi paling tidak gambaran untuk dia naik 50% ke atas, which means rebound sekitar 20%-an lagi dari harga sekarang, dan itu $27.000 untuk potensi targetnya. Itu kelihatan gitu loh guys ya. Dan ini wajar gitu loh, dalam artian setelah penurunan yang begitu dalam, pasti akan ada reaksi juga dong dari para buyersnya Bitcoin. Ada typical moon boy yang mana every dip kita buy. Pokoknya setiap kali market turun, gue buy ya. Ada kan orang-orang seperti itu, bukan yang nggak ada loh di market secara global ini. Jadi tentu saja itu bisa jadi pertimbangan kita juga, minimal bisa ngelihat dia rebound sampai 26.000, 27.000, itu masih masuk akal gitu loh. Tapi kalau teman-teman tanya saya, in the long run, saya pikir masih ada possibility Bitcoin masih bisa turun sampai lowestnya itu bahkan di $13.000 ya. Ini baru ke istilahnya possibility gitu loh. Nah, untuk menginvalidasi skenario itu, apa yang dibutuhkan? Pertama, Bitcoin harus balik closing di atas 35.000 dulu, supaya struktur marketnya itu berubah dari yang namanya bearish, which is lower high lower low sequence, itu berubah menjadi lower high lower low, and then berubah menjadi potensi, ini baru potensi loh ya, higher high and then higher low sequence. Nah, baru kemudian nanti kita bakal ngelihat kayak, wah ini kayaknya bakal ngebentuk inverse head and shoulders dan lain sebagainya. Jadi indikasinya adalah bisa nggak nih Bitcoin close di atas 35.000 dulu, at least untuk weekly time frame. Kalau misalnya menurut teman-teman bisa, ini mau bakal terjadi dalam 2-3 minggu lagi, ya feel free untuk mengatakan bahwa ini adalah potensi bottomnya. Tapi kalau misalkan hal itu belum tentu terjadi, dan menurut pertimbangan teman-teman, berat lah kayaknya Bitcoin naik sampai di atas 30.000, bisa naik sampai 29.000 aja udah bagus banget gitu. Nah oke, berarti itu masih ada pertimbangan yang sama. Kita semua punya pertimbangan yang sama, bahwa market untuk Bitcoin price itu masih bisa sekali lagi crash, baru kita benar-benar mungkin ngelihat bottomnya. Dan at least kalau memang ini kalian lihat, saya menggunakan Elliott Wave, saya masih consider ini masih dalam proses C-Wave corrective pattern-nya ya. Jadi kita mesti lihat dulu seberapa jauh dia bisa turun istilahnya ya. Sampai nanti at some point kita ngelihat dia mulai sideways panjang. Nah itu berarti biasanya ada fase akumulasi tuh, based on Wyckoff theory, based on Dow theory ya. Kira-kira seperti itu, nanti bisa dipertimbangkan ya. Plus pertimbangan yang lainnya adalah kita sama-sama berkaca aja dari kondisi Bitcoin setelah halving ya. Setelah halving itu ada proses yang namanya bull run, terjadi biasanya 1-2 tahun ya. Di sini 365 hari, di sini 525 hari, which is hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lah. Terakhir di bulan maksudnya bull run terakhir itu 532 hari ya setelah Bitcoin halving. Nah, prosesnya, koreksinya itu juga terjadi lebih kurang 2-4 tahun ya. Dimana penurunan pertama 72% dan berikutnya disusul dengan tambahan sampai dengan 86%. Nah, penurunan pertama untuk Bitcoin di tahun ini, maksudnya di bulan kali ini itu turun sampai 52% dan melanjutkan penurunannya. Makanya kita lihat di sini, memang sih setiap kali dia turun ya, dari bear market sebelum-sebelumnya ini naik dari 86% naik jadi 84%. Nah, pertanyaannya apakah di sini naik jadi 80% gitu ya. Kalaupun dia naik 4% aja dari penurunan yang sebelum-sebelumnya, itu Bitcoin ngetes sampai kisaran $13.000 loh. Ya, itu 80%. Berarti kita harus expecting Bitcoin itu bisa naik ya sekitar lebih kurang mungkin 75% untuk mengetahui bahwa saat ini itu udah benar-benar confirm bottomnya daripada Bitcoin. Ya, jadi itu adalah pertimbangan juga yang kita lihat dari segi jangka panjang. Makanya kalau misalkan dibilang teman-teman
Saya udah beli belum? Teman-teman mungkin yang udah follow YouTube channel saya cukup lama pasti tahu ya, saya terakhir melakukan akumulasi beli Bitcoin sekitar 15% dari portofolio saya itu di kisaran lebih kurang harga $21.500, dan itu sudah dilakukan pada saat 21.500 pada saat di sideways di sini ya guys. Jadi bukan pada saat sudah breakout di sini gitu. Nah, pertanyaannya mungkin apakah aset tersebut akan dijual? Enggak, kalau saya personally ini memang tujuannya adalah untuk melakukan DCA, untuk melakukan akumulasi jangka panjang, dan nextnya mungkin saya punya pertimbangan lagi untuk start open long lagi, bukan open long, maksud saya open buy lagi di spot marketnya untuk kemudian saya reakumulasi lagi, mungkin kalau misalkan at least nih untuk pergerakan time frame daily ya, pertimbangannya adalah kalau misalkan dia bisa close back deh di atas 61,8% dulu, yaitu $26.700 ya, atau ya either salah satu, atau pada saat mungkin dia ngetes di kisaran lowest harga di sini. Ya, ini juga menjadi pertimbangan saya. Jadi sekitar 21.000 saya mungkin akan lakukan reakumulasi lagi. Jadi beli di bawah atau beli pada saat konfirmasi gitu. Ya itu balik lagi pertimbangan masing-masing, punya style dalam trading masing-masing. Cuma untuk saat ini saya terakhir beli di 21.500 dan belum ada rencana untuk tambah dalam waktu dekat. Apalagi pada saat marketnya cuma sideways seperti ini aja gitu ya. Plus sekaligus kita masuk ke price action untuk time frame daily-nya. Jadi kita lihat untuk midterm-nya, pertimbangan adalah exponential moving average 55 saat ini masih berlaku sebagai resistance, dan resistance ini menurut saya sangat kuat, sangat major. Kalau somehow Bitcoin nantinya bisa closing di atas exponential moving average 55, harusnya dari potensi penguatan itu bakal lebih terlihat ya untuk midterm, pergerakan midtermnya. Sementara kalau misalkan kita lihat di bagian bawahnya sendiri, kita sudah mendapatkan konfirmasi, ini udah kita bahas dari video kemarin ya, di mana Bitcoin itu closing time frame daily di kisaran Fibo 50% dan juga exponential moving average 2134 dengan bullish engulfing candlestick pattern. Dan so far dalam pergerakan beberapa hari ini kita ngelihat dia masih mampu maintain gain-nya, dan bahkan kita ngelihat dia saat ini opening candle ya itu langsung ongoing naik gitu. Tapi ini kan masalahnya masih di market sesi Asia nih, dan lagi transisi ke London. Pertanyaannya nanti di sesi New York itu bakal ada apa? Nah itu yang kita belum tahu ya. Biasanya fluktuasi itu meningkat pada saat sesi New York, dan lately ini saya lihat sekitar jam 3, jam 4 pagi itu sering banget tuh candle dimanipulasi. Naik turunnya kenceng banget. Itu bisa menjadi pertimbangan juga untuk kita ngelihat apakah di sini naiknya ini beneran gitu loh, apa naiknya ini sekedar cuman retail yang mencoba untuk mengangkat harganya lebih tinggi ya. Dan kalau misalkan sedikit tambahan aja untuk short termnya, kita lihat Bitcoin berhasil close di atas sebuah trend line ya, yang mungkin terbentuk dari penurunan kemarin sepanjang di akhir pekan, dan sudah sempat retest juga, which is ini udah ngeflip area tersebut menjadi support. Jadi trend line dari resistance sudah di flip menjadi support. Nah cuman belum positif banget nih. Kenapa? Karena sekali lagi saya ingatkan, inilah major resistance kita di $32.500. Kalau misalnya bisa close nih di atas area ini, baru mungkin ya istilah kita bisa katakan maybe Bitcoin bakal membuka peluang untuk naik sampai $25.000. Ya, cuma kalau misalnya dia belum berhasil close di atas 23.500, boro-boro gitu ya. Apalagi istilahnya dia close 23.500 saja baru ada membuka potensi untuk dia ngetes nih ke 24.200. Baru kemudian kita ngomongin best scenario-nya yaitu naik sampai 25.000 atau 26.000 ya. Selebihnya sedikit tambahan aja adalah kita juga mencoba melihat ya, ini ada satu perspektif dari sebuah chart pattern dinamakan dengan right angle descending broadening wedge pattern. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat right angle descending broadening wedge pattern itu possibility-nya adalah lebih ke arah bullish. Cuman at some teori juga ada yang mengatakan bahwa ini bisa dibilang bilateral pattern ya, which is tergantung dari closingnya dia kemana. Cuman kalau misalkan secara teori yang dasar, ini seharusnya sih potensi untuk market bisa back to bullish ya, dalam artian dia bisa break dari resistance, baru kita ngelihat tuh. Bahkan ada teori yang sampai menjelaskan gimana cara opennya ya, open longnya itu posisinya seperti apa, setelah apa yang terjadi. Nah untuk saat ini ya sekilas yang terlihat sedang terbentuk
kondisi tersebut ya. Kita bahkan sudah beberapa kali retest ya, untuk di bagian atasnya sendiri sudah 3 kali, di bagian bawahnya sudah 2 kali. Jadi pertanyaannya apakah setelah 3 kali ini jadi lucky charm kita dan akhirnya berhasil breakout maybe untuk short termnya ya. Jadi setidaknya untuk short term buat teman-teman mungkin yang ada pertimbangan juga, wah ini kayaknya inverse head and shoulders. Maybe ya, berarti ini adalah neckline-nya sama seperti patternnya si right angle descending broadening wedge-nya itu sendiri. Apakah akan berhasil di break? Nah, kita coba lihat at least di sesi New York malam hari ini ya. Apakah di situ ada possibility untuk kita ngelihat market benar-benar rebound ya. At least itu pertimbangannya. Mungkin sedikit tambahan biar kalian jadi galau ya. Setidaknya dari segi volume belum mendukung. Jadi menurut pandangan saya di sisi lain masih ada potensi kita ke reject lagi ya. Jadi itu aja mungkin ya. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video update ini sampai selesai, udah dapetin informasi dari mid term, long term, dan juga untuk short termnya. Hopefully this video can be very helpful buat kalian semua, entah itu dari segi technical analysis, mungkin untuk belajar, atau mungkin dari segi referensi dari apa yang saya bahas, mungkin bisa jadi pertimbangan-pertimbangan kalian before kalian juga melakukan analisis mandiri. Alright, I think that's it. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.